Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdan Nurfauziah dengan NIM 245003104. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas besar Aptek 1 yaitu penggunaan perangkat lunak terutama pada CleanWatch dan CropWatch. Pertama, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan CleanWatch. CleanWatch ini digunakan untuk mendapatkan data curah hujan eh, untuk di stasiun di daerah yang akan kita eh, rencanakan untuk penanaman. Nah, khususnya kita akan mendapatkan kebutuhan air atau evaporasi pada masa tanam. Nah, di sini saya akan membuka CleanWatch-nya. Nah, di sini karena penempatannya ada di Indonesia. Nah, di sini kita langsung saja untuk lokasi eh, targetnya koordinatnya di Indonesia. Kita masuk ke display all station within selected country. Terus udah gitu di sini kita terdapat peta Indonesia dan di sini terdapat kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, karena di sini saya akan merencanakan masa tanamnya itu berada di Bandung ya, khususnya. Di sini kita ke ekspor, terus ya kita nama filenya bahas tanam Bandung. Eh, Stasiunnya udah didapatkan dan udah disimpan di folder. Setelah itu kita oke kan, lanjut kita akan melanjutkan atau mungkin akan melanjutkan progresnya ke CloudWatch. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke ClickWatch. Nah, pertama-tama kita itu ke setting dulu, lalu ke option untuk penentuannya. Kita untuk itu payment mentionnya baik calculate from climate data ya, atau bisa juga dengan atau calculate from temperature data. Dan untuk temperaturnya kita pakai minimum maksimum temperatur. Untuk kelembabannya kita pakai persen. Sedangkan wind speednya kita kilometers per day. Sunshine-nya pakai hours sunshines. Dan untuk itunya kita pakai mm per day. Selanjutnya untuk rainfall. Nah, untuk rainfall kita menggunakan peak percentage dengan 80%. Dan untuk ininya irrigate at critical depletion dan untuk irrigation application-nya dengan refill soil to fill capacity. Untuk land preparation-nya kita menggunakan formula. Langsung kita aplikasikan saja. Terus kita masukkan data yang curah hujan yang kita dapatkan dari Cleanwatch, yaitu kita open, terus cari datanya. Nah, di sini akan terotomatis simpan. Nah, dan itu kita namakan saja di sini ya. Ini untuk file, subsession, kita simpan aja mana tadi carinya. Di save, file name-nya, kita save. Lalu kita ke rainfall-nya. Untuk rainfall-nya kita eh, cari dari data yang kita dapat di CleanWatch. Ininya kita pakai data yang bandung.click. Oke. Kita save di sini. Kita, lalu kita grupnya di sini. Kita tuh mau menentukan apa yang akan kita tanam. Nah, di sini kita cari di kupon. Nah,
Nah, di sini saya akan merencanakannya itu masa tanamnya dengan masa tanam padi, masa tanam padi. Kobra yang di sini akan otomatis terisi. Lalu selanjutnya kita akan ke soilnya. Kondisi tanahnya, untuk kondisi tanahnya kita asumsi saja untuk asumsi tanahnya itu dari black clay soil. Nah, kita dapatkan parameternya nilainya akan otomatis didapatkan dengan oven lalu ke black clay soil. Lalu oven, lanjutnya kita ke CWR. Nah, untuk CWR ini kita akan otomatis terisi. Lalu kita ke schedule juga untuk profit dan gitu untuk penentuan apa saja yang akan kita tanam. Nah, di sini saya akan menanam padi, ini juga padi. Ini palawija, untuk palawijanya itu blended banget. Oke, kemudian bisa kita tanam padi. Tanam padi, lagi. Nah, begitu saya akan merubah eh, rencanaannya. Kita areanya itu untuk 35% kita akan padi dan 35% juga padi dan sisanya ya berarti 30% untuk palawija. Mungkin untuk tanam masa pertanamannya mungkin padi ke padi itu butuh persiapan ya. Jadi tadi sininya itu berarti hmm, nah mungkin untuk palawija kita bisa bebas ya. Oke, bulan 3 misal. Bulan 3, nah untuk penulis padi, padi, palawija. Jangan lupa kita save namanya padi, padi, save. Jangan lupa untuk schedule juga kita save. Selanjutnya, setelah kita udah kompeten, kita ada di skema. Nah, untuk skemanya ini tujuan air, kebutuhan air apa yang kebutuhan air berapa yang akan kita perlukan untuk masa tanam eh, padi ataupun groundnut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk chartnya, langsung di sini untuk melihat chartnya. Hmm. Dan sekian dari saya untuk cara penggunaan aplikasi CleanWatch dan CropWatch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Fauzia dengan NIM 245003104 dari kelas A. Di sini saya akan
menjelaskan cara penggunaan ArcGIS, yaitu penggunaannya itu bertujuan untuk mendeliniasi daerah aliran sungai, kemudian di layout menjadi peta di software ArcGIS pada mata kuliah aplikasi keteknik sipilan pada bidang air. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu ArcGIS-nya. Di sini saya sudah membuka ArcGIS-nya. Lalu dicek dulu customize extension-nya. Ini harus sudah di checklist. Lalu ke close. Nah, pertama-tama kita harus udah menyiapkan dulu data demnasnya. Di sini saya sudah punya data demnasnya yang berbentuk image. Terus ini untuk data bendungannya. Kebetulan data demnasnya saya memakai bendungan yang bernama Bendungan Setakura. Nah, untuk pertama-tama kita klik kanan pada layers, lalu ke properties, lalu ke koordinat sistem. Nah, di koordinat sistem ini kita akan memilih bagaimana penyesuaian modelan kita dengan kondisi asli di lapangan. Terus karena kita di sini udah memfavoritkan koordinat sistemnya, yaitu di UTM, terus ininya WGS 1984, lalu ininya kita berada di Northern. Udah gini kita apply, udah dipilih, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan file demo yang telah kita dapat dari website ya. Nah, sini. Lalu cari data demnasnya. Nah, di sini kita blok aja. Klik add. Oke kan? Nah, di sini udah ada ya data demnasnya. Lalu selanjutnya kita akan ke untuk mengeceknya. Nah, ini untuk data pixelnya, pixel type-nya kita floating point, terus pixel depth-nya kita 32 bit. Oke. Lalu kalau misalnya kita pengen mengubah data demnas ini untuk lebih spesifiknya yang berada di Indonesia, kita ke search, terus tulis mosaic to new raster. Kita klik yang paling atas, lalu udah itu kita ininya dikecilin dulu. Udah gitu kita blok yang ini, lalu kita nanti seret ke sini. Lalu kita tekan, terus pindahin ke sini. Nah, udah gitu kita output location-nya kita mau disimpan di mana gitu. Nah, misalnya kita simpan di sini ya, klik add. Nah, untuk ininya kita beri nama merge dem tip.
jangan sampai ada spasi. Kalau mau kita gantinya dengan merge ininya create ininya merge. Udah gitu untuk spasialnya kita kan tadi pakai WGS ya, pakai WGS ini 1984. Oke. Nah, di sini untuk pixel type-nya tadi kan kita udah tahu ya 32 bit float. Lalu untuk number of band-nya kita isi dengan 1. Lalu kalau udah diisi ininya number of band sama pixel type-nya kita oke kan. Nah, di sini kan kita udah ngerubah nih warnanya, warna si fill accumulation-nya. Lalu kita buat ngecek apakah si aliran sungainya udah sesuai dengan petanya atau mau geser. Nah, di sini udah kan ya, udah ngepas, udah oke. Nah, untuk selanjutnya kita delineasi dashnya. Nah, untuk itu kita ke katalog, lalu cari file data yang telah kita tadi proses atau yang telah kita tadi olah. Ini, terus klik kanan, terus kita ke new, lalu save file. Filenya kita bikin ya, misalnya teh titik underscore bendung. Nah, kalau misalnya udah, nah ini untuk type picture type-nya kita typoin. Kalau misalnya udah, kita ubah dulu spasialnya. Dari sini kita bisa ke edit ya. Terus sesuaikan dengan koordinat kita. Oke, kalau misalnya udah kita okekan saja. Nah, kalau misalnya nggak muncul, kita ke start editing. Nah, udah yang ini titik bendung, oke kan. Nah, kalau misalnya udah, ini bisa kita pilih titik bendungnya untuk merencanakan titik bendung yang akan kita rencanakan. Nah, untuk penitikan bendungnya kita harus ada di wilayah garis biru-biru ini. Saya akan rencanakan titik bendungnya di sebelah sini. Nah, kita kan tadi udah bikin ya untuk rencana titik bendungnya. Nah, untuk titik bendung ini sini, kalau misalnya udah, kita search ya. Kita search map for point. Oh, udah, kita pilih ini. Nah, untuk itu kita tadi masukkan titik bendungnya, inputnya ke sini. Nah, untuk input accumulation-nya kita tadi kan udah namanya ya, file accumulation.tip sini.
Kalau misalnya udah, kita outputnya simpan nih. Ya sama kita namain snap.tip. Save. Lalu kalau udah misalnya kita oke kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan delineasi das rencananya benih kita. Nah, untuk selanjutnya kita close saja. Nah, untuk selanjutnya kita ke search, terus ketik watershed. Ini yang paling atas. Nah, untuk inputnya tadi kita pakai yang ini, yang fdr.tip. Nah, untuk info rasternya tadi yang baru kita bikin snap.tip. Nah, kalau misalnya udah, kita ininya namain save dulu. Misalnya namanya itu das bendung .tip. Save. Kalau udah misalnya langsung ke oke kan. Nah, lanjut, oke. Nah, kalau misalnya tadi udah kita watershed, udah dimasukin data-datanya dan membuat data das underscore bendung.tip. Nah, kita akan mau tahu ini dasnya sebelah mana. Nah, ini adalah daerah aliran sungai yang sudah kita delineasikan. Sudah terlihat di sini berwarna hitam. Nah, ini daerah aliran delineasi dasnya. Nah, mungkin untuk cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Subasin junctionnya udah muncul. Lalu kita lanjut ke view, multiple layers, lalu bisa ke add, bisa ini Subasinnya. Lalu udah gitu kita ke GIS, terus export layer, Subasin, udah di next, cari data SHP yang udah ada SHP, terus cari das bendung yang telah tadi kita buat. Kalau udah kita finish, nah lanjut ke artis. Nah, tadi di artis kan udah ini ya, di kami sudah ke artisin. Terus tadi udah gitu nanti kan akan muncul. Nah, kita langsung ini aja, di pojok ini kan ada data view, terus ini ada layout view, terus diklik kanan, terus page print, terus ubah ini ukurannya A3, lalu ini landscape. Udah oke. Nah, kalau udah gitu kita ke data view, terus kita view apa yang kita itu. Kalau udah
Uh, kita, uh, nah kalau udah gini, kalau ke rectangle, nah di sini, nah, udah klik kanan untuk properties, terus ke simbol. Nah di sini kita bisa milih warnanya, kita no color, terus kita okekan, ini ke insert, terus picture, kita masukkan, kita geser, ini bisa diperbesar, adjust, geser juga. Kita perbesar ininya. Udah. Kalau kita lanjut ke rectangle lagi untuk penamaan, klik kanan, terus ke advertise, ini no color. Oke. Nah untuk arah mata anginnya kita bisa menggunakan not row, kita menggunakan ini ataupun ini, lalu oke kan, dia akan muncul sini. Saya diperbesar ya. Kita properties, terus ininya Nah, untuk informasi wawasan luasan atau daerah aliran sungainya, kita klik layer das bendungan. Terus klik kanan, terus open attribute. Nah, di sini akan terdapat kita add text di sini. Size-nya bisa kita ubah, dan simboli ukurannya bisa kita ubah menjadi 20 misalnya. Apply.
Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan informasi luasannya, judul peta atau insert text, klik, peta daerah aliran sungai, dan gunungannya. Nah, mungkin cukup sekian untuk awalan penggunaan HKMS dari output ArcGIS lalu diolah lagi di ArcGIS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.